Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Dengan saya, Asisten Anatomi 2021. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sistema urinarius. Nah, untuk sistema urinarius sendiri, itu merupakan suatu sistem di tubuh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan urin sesuai namanya sistema urinarius. Nah, untuk organnya ada apa saja? Dari superior ke inferior, yang pertama, di sini ada organ yang berfungsi untuk menghasilkan urin. Nanti akan kita bahas selanjutnya, urin dari organ ini akan dialirkan melalui struktur saluran yang memanjang. Akan masuk ke suatu kantung. Lalu, dari kantung ini nanti akan keluar lewat struktur saluran. Nah, organ yang pertama yang kita bahas dari superior, itu ada organ yang kita sebut dengan ginjal. Dalam bahasa anatomi disebut dengan ren atau nephros. Nah, untuk ginjal atau ren itu di dalam tubuh manusia terdiri atas dua buah. Ada bagian kanan kita sebut dengan ren dextra dan di bagian kiri kita sebut dengan ren sinistra. Selanjutnya, untuk letak di dalam suatu rongga atau holotopinya, kedua ginjal tersebut sama-sama terletak di retroperitoneal atau di belakang peritoneal. Lalu untuk letaknya terhadap suatu tulang atau skeletopinya, ginjal kanan atau ren dextra dia itu lebih inferior atau lebih terdesak ke bawah. Jadi dia ini terletak di vertebra lumbal 2 sampai vertebra lumbal 4. Mengapa dia lebih terdesak? Karena di sini ada organ hepar yang nanti akan mendesak ren dextra. Nah, selanjutnya, untuk ren sinistra, dia skeletopinya terletak di vertebra thoracalis 12 sampai vertebra lumbal 2. Nah, selanjutnya, untuk sintopi atau letaknya terhadap organ lain, di sini ada suatu kelenjar yang langsung menempel di atas ginjal. Kita sebut dengan glandula suprarenalis. Dia juga ada dua, ada di kanan, dextra, dan di kiri. Nah, selanjutnya, dari ren itu sendiri, struktur internalnya itu terdiri atas yang pertama, yaitu memiliki suatu struktur permukaan atau kita sebut dengan facies renalis. Karena dia berada di depan, maka kita sebut dengan facies renalis anterior. Lalu di sini bisa kita ambil ginjalnya. Nah, di sini permukaan ginjal itu ada facies renalis anterior, permukaan anterior ginjal, facies renalis anterior. Lalu di sini, ini karena potongannya cross seksional, maka dia tidak terlihat, ya. Jadi di sini itu ada facies renalis yang posterior. Lalu di sini di ginjal juga ini terdapat suatu garis. Garisnya karena di sini menjauhi dari sumbu tubuh, maka kita sebut dengan margo atau garis menjauhi sumbu tubuh di bagian lateral. Maka kita sebut dengan margo lateralis renalis. Nah, di sini ada garis yang dekat dengan sumbu tubuh di bagian medial. Kita sebut dengan margo medialis renalis. Nah, selain itu juga ginjal ini punya kutub. Ada kutub di atas dan kutub di bawah. Kutub itu kita sebut dengan polus. Di atas kita sebut dengan superior. Maka disebut dengan polus superior renalis. Berarti untuk kutub bawah ginjal kita sebut dengan polus inferior renalis. Nah, ini merupakan preparat basah dari ren dengan potongan koronal, ya. Tahu rennya dipotong seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada struktur lapisan yang membungkus ginjal. Lapisan ini kita sebut dengan kapsula fibrosa renalis karena dia merupakan jaringan ikat fibrosa. Nah, selanjutnya bagian-bagian dari ginjal dari superficial menuju ke profunda itu ada yang kita sebut dengan yang paling superficial adalah cortex renalis. Cortex renalis di sini yang lebih terlihat, ini ada cortex renalis. Lalu selanjutnya ada medulla renalis yang berbentuk seperti segitiga. Nah, bangunan segitiga ini kita sebut dengan piramis renalis karena dia seperti piramida. Jadi untuk struktur ginjal dari superficial menuju profunda, di sini ada cortex renalis, lalu ada medulla renalis, dan struktur bangunan pembentuk medulla kita sebut dengan piramis renalis. Selanjutnya, dari cortex renalis ini ada struktur bagian yang menonjol menuju
profunda kita sebut dengan columna renalis ya. Bedakan dengan medula. Struktur medula yang menonjol menuju profunda itu kita sebut dengan papilla renalis ya. Jadi penonjolan korteks kita sebut dengan kolumna, tapi penonjolan medula kita sebut dengan papilla. Oke. Nah, selanjutnya dari papilla renalis ini akan masuk ke struktur percabangan kecil ya. Ini papilla renalis masuk ke struktur percabangan kecil. Struktur percabangan kecil kita sebut dengan calyx. Karena dia kecil, maka disebut dengan calyx minor renalis. Nah, beberapa calyx minor nanti dia akan bergabung menjadi satu, menjadi calyx major renalis. Selanjutnya, calyx major renalis ini nanti akan bergabung menjadi satu ke saluran terminal yang kita sebut dengan pelvis renalis. Nah, dari pelvis renalis nanti urin akan dialirkan menuju struktur saluran. Ya, ini pelvis renalis ke ureter. Nah, selanjutnya di bagian medial di sini itu ada suatu struktur ruangan. Ruangan tersebut merupakan tempat keluar masuknya saluran-saluran. Kita sebut dengan hilum renalis. Nah, apa saja yang masuk? Itu ada arteri renalis, dan yang keluar ini salah satunya, yaitu ada ureter dan nanti ada vena renalis. Nah, selanjutnya akan kita bahas terkait dengan ureter. Kita akan beralih ke torso. Nah, di sini kita akan membahas struktur selanjutnya. Jadi, urin yang sudah diproduksi oleh ginjal nanti akan dialirkan ke suatu struktur saluran, ya. Ini salurannya memanjang dari perut atau kita sebut dengan abdomen masuk ke rongga panggul atau kita sebut dengan pelvis. Nah, ureter sendiri itu dia memiliki dua bagian sesuai dengan lokasinya. Kalau dari bagian perut kita sebut dengan ureter pars abdominalis. Tapi kalau dia masuk ke pelvis kita sebut dengan ureter pars pelvicalis. Nah, batasnya di mana? Batasnya itu ada di sini. Ada di anterior bifurcatio fossa iliaca. Ini adalah fossa iliaca. Ini ya. Di depannya ini merupakan batas antara ureter pars abdominalis dan ureter pars pelvicalis. Jadi, untuk ureter sendiri itu merupakan suatu organ yang nanti akan menyalurkan urin yang dihasilkan oleh ginjal masuk ke suatu kantung. Kantungnya nanti akan kita bahas. Nah, dari ureter sendiri dia juga memiliki 3 penyempitan utama. Nah, mengapa kita harus tahu penyempitan tersebut? Karena penyempitan tersebut merupakan lokasi predileksi dari batu saluran kemih. Ya, lokasinya ada di mana saja? Yang pertama, itu ada di saat ureter dari ginjal, yaitu dari pelvis renalis, keluar. Kita sebut dengan penyempitan itu adalah junctura pelvico ureterica, atau penyempitan dari pelvis renalis menuju ureter. Nah, selanjutnya dia juga akan menyempit di depan persilangan fossa iliaca. Dan yang terakhir nanti di sini di bagian dalam dia itu akan menyempit pada saat masuk ke kantung ini. Kantung ini kita sebut dengan vesica urinaria, maka penyempitan tersebut kita sebut dengan junctura ureterovesica. Jadi, 3 penyempitan utama ureter. Yang pertama adalah junctura pelvica ureterica di depan persilangan fossa iliaca dan junctura vesico ureterica. Nah, selanjutnya nanti dari ureter urin akan masuk ke suatu kantung, ya. Ini ada kantung. Kita sebut dengan kantung itu vesika, karena dia menampung urin kita sebut dengan vesica urinaria. Nah, vesica urinaria ini kita belah secara sagital akan tampak seperti ini, ya. Sekarang kita bahas ke struktur internal dari vesica urinaria. Jadi, vesica urinaria ini merupakan suatu kantung, ya, yang terdiri atas lapisan fibromuskular, ya, fibromuskular. Seperti namanya, dia tersusun atas struktur otot. Otot ini kita sebut dengan musculus detrusor vesica. Nah, dari vesica ini sendiri dia memiliki bagian-bagian. Di bagian paling ujungnya kita sebut dengan apex vesica, lalu di bagian paling belakang itu kita sebut dengan fundus vesica. Di bagian paling tengah badan itu corpus, kita sebut dengan corpus vesica, dan bagian penyempitan
yang di inferiornya berbatasan langsung dengan struktur saluran kita sebut dengan serviks atau kolum vesika. Nah, vesika urinaria sendiri ini merupakan suatu struktur kantung yang berongga, ya. Nah, di dalamnya dia ini membentuk suatu lipatan-lipatan. Lipatan ini kita sebut dengan rugae. Karena ini adalah vesika, maka kita sebut dengan rugae vesika. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan struktur interna dari vesika urinaria, lanjutan dari tadi. Nah, karena ini merupakan potongan sagital, tidak terlihat. Nah, terlihatnya di sini pada saat kita memotong secara koronal. Dapat dilihat di sini, ureter nanti akan masuk ke vesika urinaria melalui struktur bukaan. Struktur bukaannya kita sebut dengan ostium. Karena milik ureter, maka ostium ureterica. Karena ureter yang masuk ke vesika urinaria itu ada dua, kanan dan kiri, maka yang ini kita sebut dengan ostium ureterica dextra. Dan yang di sebelah kiri maka kita sebut dengan ostium ureterica sinistra. Lalu di bagian paling distal, di sini juga ada struktur bukaan. Bukaan dari struktur setelah vesika kita sebut dengan uretra. Nanti akan kita bahas. Nah, bukaan uretra karena dari bagian dalam kita sebut dengan ostium uretra interna. Nah, dari ketiga struktur tersebut nanti akan membentuk suatu segitiga. Segitiga dalam anatomi adalah trigonum, maka kita sebut dengan trigonum vesika. Lalu dari ostium ureterica dextra dan ostium ureterica sinistra, dia juga akan membentuk suatu celah yang kita sebut dengan plica interureterica. Nah, itu merupakan struktur-struktur penyusun dari vesika urinaria. Selanjutnya kita akan masuk ke preparat basah untuk melihat struktur saluran setelah vesika urinaria. Nah, selanjutnya dari vesika urinaria, urin akan dialirkan menuju struktur saluran yang nanti akan mengalirkan urin dari dalam vesika urinaria ke luar tubuh. Struktur ini kita sebut dengan uretra. Di sini kita memiliki kesediaan uretra maskulina yang dipotong secara koronal, ya. Jadi untuk uretra maskulina sendiri, mengapa kita perlu pelajari? Karena dia ini memiliki pars atau bagian-bagiannya. Nah, bagian dari uretra ini lokasinya namanya sesuai dengan lokasinya. Di sini ada pars atau bagian di mana uretra dari vesika urinaria langsung keluar. Kita sebut dengan uretra pars intramuralis. Nah, selanjutnya di sini ada kelenjar prostat. Karena ada kelenjar prostat, maka bagian uretra di sini kita sebut dengan uretra pars prostatica. Selanjutnya, di sini ada glandula bulbouretralis. Struktur uretra di dalamnya kita sebut dengan uretra pars membranacea. Nah, selanjutnya di sini itu ada bulbus penis. Uretra yang berbatasan dengan bulbus penis kita sebut dengan uretra pars bulbaris. Selanjutnya, di sepanjang uretra ini itu ada struktur yang melingkupi, yaitu ada corpus spongiosa. Nah, makanya uretra di bagian sini kita sebut dengan uretra pars spongiosa. Lalu di bagian paling distal dari uretra ini terdapat suatu struktur ruangan, kita sebut dengan fossa navicularis. Nah, selain itu, di sini tidak terlalu terlihat, tapi di sini di bagian sekitar glandula bulbouretralis, di sini terdapat suatu otot yang berfungsi untuk mengatur jalannya berkemih. Kita sebut dengan musculus sphincter uretra externa. Nah, lalu di bagian sini tadi ada bukaan, kita sebut dengan ostium uretra interna, dan yang eksternanya itu ada di bagian paling distal yang akan keluar menuju luar tubuh. Kita sebut dengan ostium uretra externa. Nah, itu merupakan struktur-struktur dari uretra, dan ini merupakan organ terakhir pada sistem urinarius. Nah, demikian merupakan pembahasan terkait dengan sistema urinarius, mulai dari ginjal, ureter, vesika urinaria, dan juga nanti keluar melalui uretra. Demikian, semoga bermanfaat. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.